bener ya, harus siap jadi bahan rumpi, bahan gosip ya, dijelek-jelekin di belakang lah, di fitnah bahkan ya. Itu sebuah keniscayaan teman-teman ya. Jadi jangan suatu hari ketika teman-teman punya karyawan terus menemukan ada oknum ya. Oknum loh ya, saya punya karyawan 120. Yang ada di grup itu cuma 5 atau 7 orang gitu ya seingat saya ya. Gitu. Jadi yang sisanya insya Allah insya Allah punya grup lain ya. 130-nya nggak ada yang suka sama saya, parah banget ya. Nggak bercanda ya. Pasti ada lah segelintir orang ya yang tetap nggak puas. Ini tipikal orang yang kerja dimanapun ngeluh mulu teman-teman ya. Gitu. Padahal kan ada nasihat yang bagus ya. Ini nasihatnya bukan cuma buat karyawan ya, buat kita juga loh sebagai pengusaha. Nasihatnya gini, jangan meludah di sumur yang airnya kita minum ya. Jangan meludah di sumur yang airnya kita minum ya. Jadi eh, nggak cuma karyawan yang nggak boleh ngejelek-jelekin atasan atau tempat kerja sih ya. Itu kita pun juga mungkin berpartner nih gitu ya, terus nanti ya pecah kongsi gitu ya. Ya walaupun mungkin saat pecah itu ada masalah, partner kita bikin kesalahan gitu ya, ya udahlah, kan di balik kesalahan dia dulunya juga banyak kebaikan dia kan. Jadi juga jadi jangan cuma fokus ke kekurangan atau kejelekan partner kita ya, karena pasti juga dia dulunya punya kontribusi dalam hidup kita gitu ya. Gitu. Saya pernah gitu ya berpartner sama adalah orang Lampung gitu ya, YouTuber. Kita jalan 3 tahun, padahal kontraknya masih 2 tahun lagi gitu ya. Harusnya kan menghargai kontrak lah ya. Ternyata di tahun ketiga dia minta udahan ya, karena dia merasa udah bisa jalanin sendiri gitu ya tanpa bantuan saya. Padahal ya maksudnya yang membukakan jalan bisa bikin perusahaan tuh bisa punya produk dikenal luas se Indonesia tuh saya gitu ya. Karena tadinya dia nggak punya produk, dia YouTuber doang, tapi saya ajakin, saya punya produk, kamu punya follower, yuk kita join. Saya bilang 5 tahun kita bikin co-branding ya, branding bersama, bagi hasil 50%, 50% udah tuh. Nah mungkin karena dia ngelihat sama ini ternyata omsetnya gede gitu ya, dan selama ini saya terbuka ke dia cerita dapurnya gitu ya, produksinya gini, prosesnya gini. Nah lama-lama kan dia pinter tuh, bisa bikin sendiri gitu. Jadi dia bilang aku mau udahan aja kak, kerja sama kakak, aku mau bikin sendiri kata dia. Lah saya bilang kan masih ada 2 tahun lagi kak sesuai MOU kita ya, tapi aku udah aja mau bikin tahun ini gitu. Ya kesel sih gitu ya, kayak aduh kalau di tengah jalan tidak mau menyepakati perjanjian gitu ya. Tapi ya sudahlah, kalau diingat-ingat lagi kan selama 3 tahun kerjasama banyak, dia juga banyak baiknya, dia juga banyak membantu menjualkan produk saya sehingga best seller nomor satu se Indonesia gitu kan. Jadi sampai sekarang kami masih berhubungan baik, bersilaturahim. Jadi hubungan bisnis sudah selesai gitu ya, tapi hubungan pertemanan tetap lanjut. Jadi kalau dia lagi main ke Jakarta pun kami masih suka ketemu gitu ya, walaupun udah jalan sendiri-sendiri gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya udah, saya butuh butuh beberapa tahun gitu ya untuk bisa pelan-pelan gitu ya membangun ya tim ya, mencari orang-orang yang bagus, kemudian membuatkan sistem yang bagus ya, sehingga di tahun kelima keenam ya bisnis saya mulai stabil ya, karyawannya 90% bagus-bagus lah ya. Ya tetap aja ada satu dua oknum yang males, yang nggak disiplin, yang gitu ya, yang suka ngomongin orang tuh tetap ada di kantor manapun, pasti ada aja lah ya karyawan yang emang karakternya jelek gitu ya. Gitu. Tapi jumlah mereka minoritas ya, mereka kalah dominan sama orang-orang yang emang bagus gitu ya. Jadi saya ngerasa waktu punya 12 cabang, 120 130 karyawan tuh enak banget gitu ya. Karyawan happy, tingkat turnover ya, karyawan keluar masuk gonta-ganti karyawan tuh rendah ya. Di 3 tahun pertama ya, orang kerja di tempat saya paling banter setahun keluar, 6 bulan 3 bulan keluar. Tapi di tahun ke-7 ke-8 itu ada loh yang orang kerja sudah 6 tahun 5 tahun, di saya nggak keluar. Bahkan sekarang nih di usia ke-16 tahun bisnis saya punya eh, 2 karyawan yang 16 tahun ikut saya, belum keluar sampai sekarang, belum berhenti.
ya. Jadi saya punya 2 karyawan yang masa kerjanya sudah 16 tahun, ya seumuran bisnis saya. Dia nggak pernah pindah-pindah, dari mulai dia masih skripsi sampai dia lulus sampai dia nikah dia punya anak masih ikut saya sampai sekarang. Ya, ya mudah-mudahan itu salah satu ya indikator bahwa ya orangnya bagus, sistemnya bagus, ya udah jadi betah gitu ya, nyambung ya. Kadang orang bagus ketemu sistem yang nggak bagus ya, lingkungan yang toksik, atasan yang nggak bagus, yang nggak fair, ya juga sih mental juga ya gitu. Oke, lanjut Silvi, next. Nah, lagi nih. Nah, ya. Jadi teman-teman, ya, selama kita punya bisnis, maka selama itu juga kita akan selalu berurusan dengan yang namanya SDM, ya. Jadi ngomongin bisnis ya ngomongin manusia, ya. Jadi teman-teman belajar tentang ya itu tentang psikologi ya, tentang psikologi kayak gimana sih cara tahu orang ini bagus apa enggak dari saat kita rekrutmen gitu ya. Gimana cara membuat sistem karyawan ini produktif, termotivasi buat kerja. Gimana sih bikin culture karyawan tuh bisa nyaman gitu ya, tapi juga tetap profesional ya. Gimana sih bikin eh, jalur komunikasi yang dua arah gitu ya. Karena orang Indonesia ini tipikal-tipikal yang susah-susah gampang nih kalau soal komunikasi ya. Suka nggak enakan gitu ya, akhirnya ngomongin di belakang gitu ya. Di depan ngomong iya iya, pas di rapat oke oke, di belakang dia nggak setuju sebetulnya. Nah kan emang psikologi mental orang Indonesia tuh kayak gitu. Beda loh. Kalau di negara Barat boleh-boleh itu yang ngomong nggak suka ngomong aja gitu, belak-belakan aja dia di rapat, nggak peduli itu atasan ya, kalau menurut dia idenya jelek ya dia bilang jelek. Di Indonesia kan asal bapak seneng ya kan. Nah jadi eh, ya memang nggak ada habisnya sih ngomongin SDM ya. Jadi teman-teman jangan berekspektasi oh nanti kalau udah 5 tahun 6 tahun kayak Coach Edwin udah autopilot udah kelar dong masalah SDM, ya kagak lah. Saya tahun lalu ditipu karyawan sendiri 300 juta teman-teman. Bayangin di tahun ke-15, di tahun ke-14, di tahun ke-14 ke-15 bisa saya ditipu karyawan sendiri 300 juta. Ya kan? Berarti masalahnya di apa? Ya ada karyawan saya ternyata yang mental kayak gitu. Kedua, berarti ada sistem kontrol keuangan di perusahaan saya yang bolong, yang bisa diakalin. Ada celah yang dia lihat dia bisa masuk. Padahal audit bulanan jalan ya. SOP keuangan ada. Ya, tapi ini namanya jahat mah dia akan selalu nyari cara sih. Ya. Tuh, saya aja yang udah 14 tahun tuh masalahnya di SDM tuh di sistem. Kebobolan 300 juta coba. Bayangin di situasi ekonomi kayak gini duit segitu tuh wah, itu kan duit di tangan, omset di tangan, hilang diambil karyawan sendiri. Bukan ibaratnya omset di luar yang kita harus bersaing sama kompetitor. Duit udah di tangan hilang. Tapi dia nggak langsung ngambil 300 ya. Kalau ngambil 300 mah langsung ketahuan lah, kelihatan ya kan mutasinya. Dia mainnya halus. Jadi ternyata dia melakukan modus ini sudah 4 tahun sejak pandemi dia bilang. Itu. Jadi sejak pandemi gitu ya, dia ya dikit-dikit ngambilnya 300 ribu, 500, sejuta. Dikumpul-kumpulin 4 tahun 300 juta. Ya gitulah teman-teman ya. Saya pun masih masih harus belajar kan. Masih terus evaluasi, terus improvement terus. Ya. Jadi kalau diringkas ya perjalanannya ya 1 sampai 3 tahun pertama saya banyak trial error ya. Karyawan keluar masuk ya, culture-nya nggak enak lah, berantem mulu. Ya, 3 tahun ketiga sampai ke-6 saya mulai ngebangun sistem tuh ya. Bikin SOP, bikin masa percobaan, bikin KPI, mulai bikin buku peraturan perusahaan tuh ya. Tadinya gini-gini mah ya tadi saya sempat nggak percaya omongan komisaris saya kan, yang saya emang penting bikin SOP Pak dulu tahun kedua. Tapi setelah ngerasain sendiri pusing, karyawan nggak bisa diatur, ya kan karyawan banyak yang jelek, keluar masuk. Nah, situ saya boleh mulai ngerasa, wah ternyata yang diomongin bos gue bener. Ya,
Baru tahun ke-6 sampai tahun ke-10, wah ini udah ini fase growing saya nih ya. Saya buka cabang ya, omsetnya juga numbuhnya cepet banget. Nah, fokusnya kemana ya? Udah levelnya udah lebih tinggi lagi, udah bukan lagi sebatas ngebangun sistem ya, udah ngebangun culture ya. Kita ada budaya belajar ya tiap minggu. Kita ada waktunya karyawan tuh boleh main, ada waktunya karyawan sharing, bedah buku gitu ya. Ada waktunya ngaji juga tiap minggu sekali gitu ya. Terus kita juga ada olahraga gitu ya. Terus kita mulai launching waktu itu jenjang karir ya untuk ukuran bisnis yang berangkat dari UKM gitu ya, yang berawal dari 5 karyawan sampai bisa bikin jenjang karir ya. Kita dulu sampai benchmarking loh, belajar ke Bukalapak ya, cari tahu di pegawai negeri sistemnya gimana, di swasta gimana gitu ya. Ya kita kombinasi aja lah kira-kira yang masuk fit dengan ukuran bisnis kita lah yang baru tumbuh nih apa. Karena kan nggak mungkin kita bikin jenjang karir seperti BUMN, seperti swasta yang udah nasional lah, nggak mungkin ya. Jadi nggak apa-apa kita belajar ke sana kemari, kita rangkum plus minusnya apa, kita cari yang cocok sesuai kemampuan kita ya kita susun. Jadi ketika nanti ada orang karyawan yang bertanya, Pak, kalau kinerja saya bagus dan saya setia ya ikut di tempat Bapak nih 5 tahun ke depan kira-kira saya posisinya ada di mana Pak? Ya kalau kita, waduh, di mana ya? Saya juga nggak bisa jawab ya. Kebayang nggak kalau kita di posisi karyawannya? Kita pengen tahu nih kalau kita mengabdi di sini 5 tahun, 5 tahun lagi saya jadi apa? Terus bosnya jawab, ya nggak tahu. Saya juga nggak bisa janji. Saya juga nggak tahu. Kita sebagai karyawan ini nggak yakin nggak mau kerja di situ lama-lama? Enggak kan? Jadi menurut saya teman-teman ya, salah satu keberhasilan pengusaha itu bukan saat dia kaya, bukan saat dia omsetnya gede. Ya salah satunya juga keberhasilan karyawan itu saat dia bisa mensejahterakan karyawannya juga, ya. Jadi jangan ibaratnya jangan melupakan lah, ya kita kan besar juga berkat kerja keras karyawan kita kan. Tanpa mereka ya kita nggak bisa besar gitu ya. Jadi ketika kita besar ya mereka juga harus ikut menikmati lah keberhasilan itu, ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya dulu bentuk reward yang pernah saya berikan ke tim ya kita tiap tahun selalu gathering ya. Kita pernah nyewa satu gerbong KAI ke Jogja ya 3 hari 2 malam gathering tahunan ya. Kita pernah nyewa satu kapal ke Pulau Seribu kita 3 hari 2 malam ya. Kita pernah rombongan 2 bis ke Bandung ya. Karyawan yang udah 5 tahun kita kasih logam antam gitu. Itu udah pernah dilakukan di tempat saya di masa jayanya ya. Cuman sejak COVID ke sini ya bisnis bimbel tuh hancur-hancuran. Kenapa? Karena sebetulnya COVID-nya sih udah reda ya, udah nggak ada impact-nya. Cuman memang bisnis pendidikan itu kontranya adalah kebijakan pemerintah ya. Saat pemerintah menghapus ujian nasional, kemudian sekarang masuk SMA negeri kan tidak tinggi-tinggian nem lagi kan, tapi deket-deketan rumah ya kan. Kemudian sekarang tidak ada sistem tidak naik kelas, semua anak mau bisa mau enggak ya naik kelas semua. Ya karena katanya kasihan hak asasi anak kalau tidak dinaikin. Kemudian tes masuk perguruan tinggi negeri dulu susah karena ada pelajaran IPA, pelajaran IPS. Sekarang pelajarannya cuma matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya jadi apa ya motivasi belajar anak-anak sekarang tuh rendah banget gitu ya. Akhirnya apa ya jiwa bersaingnya nggak ada, ya ngerasa ya udahlah aku nggak usah belajar rajin-rajin gitu kan. Toh sistemnya juga nggak apa-apa kalau aku tidak belajar rajin. Akhirnya minat anak untuk bimbel tuh makin rendah. Tapi akibatnya ya sekarang kalau saya boleh bandingkan ya, kualitas anak sekarang dibandingin 10 tahun lalu, jauh banget. Ya, dulu 10 tahun lalu, anak-anak yang mau kuliah di UI, ITB, UGM itu, kalau kita kasih soal yang susah, mereka ketagihan, mereka merasa tertantang. Sekarang saya nemu anak SMA, ya, kelas 3 kelas 12 ditanya mau kemana, ITB, UI, dikasih soal matematika SD nggak bisa. Akar-akaran, pangkat-pangkatan bingung. Ya Allah kayak gini mau kuliah di ITB. Ya, ya, ya begitulah. Ini jadi curhat ya. Iya, jadi sejak 2020 sampai sekarang ini bisnis bimbel saya belum bisa bangkit nih ya. Bukan ya pandemi sih awalnya ya, awal di pandemi itu pintu masuk jatuhnya tuh ya. Tapi bisnis lain udah di cover, ada yang udah bisa balik lebih besar lagi. Bisnis saya masih belum bisa. Karena tadi emang kurikulum pendidikan sekarang tuh ya gitulah menurut saya. Mungkin niatnya bagus ya biar anak-anak nggak stres ya, biar anak-anak lebih bahagia, tidak
menganggap sekolah itu sebagai beban. Tapi menurut saya malah, kan katanya kurikulum merdeka ya. Ini mah bukan merdeka belajar, tapi merdeka nggak belajar ini. Maksudnya kurikulum merdeka itu kan harusnya anak diberi kebebasan memilih ya yang dia suka, lalu dengan begitu dia fokus, dia bisa hebat, bisa berprestasi. Ya konsepnya sih begitu bagus. Tapi di lapangan nggak kayak gitu. Merdeka belajar ya bener-bener ya anak nyantai banget sekarang, nggak ada tekanan, nggak ada standar yang perlu mereka kejar. Karena kan kadang ya, ya mungkin kalau di negara barat ya anak-anaknya nggak perlu di push gitu ya, udah belajar dengan kesadaran karena memang iklim belajarnya itu udah ditumbuhkan sejak kecil culture-nya. Nah di Indonesia ini kayaknya mindsetnya, kesadarannya, fasilitasnya, kualitas gurunya, ya pokoknya banyak syarat-syarat yang belum dipenuhi, tapi pemerintahnya langsung idealis nyontoh negara-negara maju gitu loh dengan meniru copy paste kurikulum mereka yang nggak nyambung. Masyarakatnya belum siap, akhirnya malah jadi kayak gini nih ya, jadi malah malah turun menurut saya sih kualitasnya gitu. Ya itulah teman-teman ya, jadi kalau yang saya ceritakan tadi ya itu di masa-masa jaya lah ya, di 2017 sampai 2020 ya. Sekarang saya masih ada di fase mencoba untuk bangkit ya, tapi ternyata ada hikmahnya nih yang saya sekalian cerita ya. Jadi ini salah satu nasihat bisnis juga sih. Saya mulai buka bimbel Eksis itu 2010 ya, terus berkembang sampai 2020 tuh ya masa jayanya ya. Kemudian jatuh di pandemi, saya tutup 7 cabang, saya PHK 70 karyawan saya karena omset saya hilang 80% selama 2 tahun pandemi. Wah, itu sih salah satu titik terberat ya jadi pengusaha ya. Kayak, waduh udah kehilangan 7 cabang, kehilangan duit 80%. Yang paling nyesek tuh waktu saya meeting ya sama manajemen ya, sama manajer HRD, disodorin 130 nama karyawan dan saya suruh milih mana 70 orang yang mau dikeluarin. Wah, itu rasanya bener-bener dah sedih banget gitu. Maksudnya udah lagi pandemi gitu ya, orang semua lagi susah. Tapi saya nggak punya pilihan gitu selain ngeluarin 70 orang. Karena kalau nggak dikeluarin ya ini tutup semua nih, Eksis sudah bubar, bangkrut gitu ya. Jadi satu-satunya cara bertahan ya harus ngurangin beban gitu ya, supaya kapalnya nggak tenggelam. Tapi kan menentukan siapa yang bertahan di kapal, siapa yang dicemplungin ke laut itu kan nggak mudah. Karena ya tadi, karena lagi enak-enaknya gitu loh. Sistemnya enak, orang-orangnya udah bagus. Ya kan? Lagi kenceng-kencengnya, bonus lagi bagus, habis gathering mantep. Nggak ada yang nyangka pandemi kan? Jadi kayak sedih banget harus berpisah dengan, bukan karyawan. Saya nganggap mereka udah keluarga ya, kayak temen aja. Berpisah dalam keadaan yang menyedihkan gitu loh. Ya kalau dia resign karena keterima di tempat yang lebih bagus sih menyenangkan ya. Atau dia resign lanjut S2 yang menyenangkan. Atau dia resign ikut suami menikah itu menyenangkan. Tapi dipaksa berpisah gitu ya karena keadaan ya itu kan berat banget gitu. Nah tapi hikmahnya apa? Jadi saya dari 10 tahun pertama ya, dari 2010 sampai 2020 cuma punya satu bisnis teman-teman. Ya bimbel bisnis itu aja, bimbel PTN itu ya. Karena salah satu ini ya, penyakit nih, penyakit pebisnis pemula nih kadang nggak sabaran ya ngejalanin bisnis pertama nih, bisnis A ya, baru jalan 2 tahun 3 tahun gitu ya, karena ngerasa perkembangannya nggak bagus, tiba-tiba ngelihat peluang baru bisnis B, akhirnya buka bisnis B, berharap bisnis B-nya bakal bagus ya, ternyata yang kejadian apa, bisnis B-nya nggak bagus, bisnis A-nya karena udah nggak fokus makin jatuh ya, bukannya dapat solusi malah sekarang masalahnya dua ya. Itu pernah saya alamin tuh ya, bisnisnya satu eksis doang, tapi saya kedua buka cabang, tahun ketiga buka cabang, saya buka franchise. Tahun pertama kan langsung untung tuh 200 juta. Wah, gampang nih bisnis bimbel. Hah, ternyata tidak sesusah yang saya bayangkan. Bukalah franchise tahun kedua, tahun ketiga. Saya jualan di koran tuh dulu, di Kompas tuh dulu, inget. Di iklan baris tuh ya. Wah, peluang bisnis bimbel, sistem franchise. Wah, ya kan. Banyak yang ngechat. Oh, saya punya ruko kerja sama enggak, Mas? Di daerah sini bisa enggak? Buka, buka, buka. Buka, buka, bukannya nambah untung, malah nambah buntung gitu ya. Bukannya nambah pro, salah. Nah, akhirnya tahun kelima saya stop, sempat ada 3 cara saya stop. Saya bilang udahlah, saya buka sendiri aja. Bukan berarti sistem franchise jelek ya teman-teman ya.
kebetulan yang udah saya jalanin kayaknya nggak cocok sama model bisnis saya ya. Tapi banyak banyak kok bisnis yang sukses dengan model franchise kemitraan banyak gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa emang belum rezeki saya di franchise ya, nggak berhasil modelnya. Jadi saya udah jalan sendiri aja tuh, model model bisnisnya cabang milik pusat semua setelah itu gitu ya. Nah, jadi saya 10 tahun pertama fokus eksis aja, makanya bisa berkembang tuh dari 2 cabang sampai 12 cabang gitu ya. Omsetnya dari sekian jadi sekian gitu ya, naiklah berkali-kali lipat. Tuh, saya punya temen ya yang punya Bukalapak ya, kalau teman-teman tahu Ahmad Zaki tuh. Waktu saya main ke kantornya juga dia bilang, ya nasihat gua buat kalian yang lagi ngerintis bisnis, kita harus bisnis tuh di bidang yang emang kita jago, kata dia. Dia kan lulusan IT ITB ya, memang komputer. Ya udah makanya karena gue lulusan IT, gue nggak ngerti bidang lain ya gue buka bisnis ya ini e-commerce kata dia kan, buka apa platform jual beli online. Itu juga sama dia sampai 10 tahun di situ tuh ya, sampai buka lapak yang tadinya cuma di kos-kosan, sampai punya investor asing, sampai jadi unicorn ya karena nilainya sudah di atas 1T ya. Dia nggak buka bisnis lain. Nah, dia baru punya bisnis lain setelah apa? Setelah dia dikeluarin dari Bukalapak. Jadi setelah sahamnya dijual, dibeli sama investor asing kan triliunan, maka saham dia kan berkurang ya, kepemilikannya sudah diambil alih asing. Maka dia sebagai founder dan owner awal ya, sahamnya jadi minoritas. Sama kayak Nadiem Makarim juga kalau nggak salah tinggal 4% apa ya. Jadi 90% lebih udah milik asing itu. Tapi yang 4%-nya itu kalau dikonversi ke rupiah ya udah triliunan nilainya. Sahamnya mengecil, tapi kekayaannya meningkat. Kenapa ya? Karena kan dia jual sahamnya. Jual saham dapat miliaran, jual saham dapat triliunan gitu loh. Nah, akhirnya si investor Bukalapak yang asing ini merasa Bukalapak udah nggak bisa bersaing tuh, ya nggak bisa bersaing sama Tokopedia, ya sama Shopee betul ya. Bukalapak kan lama-lama tersingkir kan? Ya mungkin si investornya merasa ya Ahmad Zaki sebagai pendiri ini udah tidak tidak mampu sebagai CEO. Buktinya Bukalapak makin tersingkir dari persaingan, kalah saing. Maka diputuskan Ahmad Zaki di rapat umum pemegang saham, apalagi dia sahamnya udah minoritas kan. Ya udah dikeluarin lah, diganti dengan CEO baru yang memang profesional ya, diambil mantan direktur bank. Jadi Ahmad Zaki sebagai founder dilengserkan dari CEO, diganti sama orang profesional lulusan ITB juga kalau nggak salah ya, yang mantan direktur bank. Nah begitu dia udah nggak pegang Bukalapak, berarti kan dia udah nggak sibuk kan, karena udah nggak ngurusin Bukalapak, ya dia tinggal jadi investor, dia jadi komisaris aja, pemilik saham 4% gitu kan. Tapi karena duit dia udah banyak dari hasil jual saham, dia bikin perusahaan-perusahaan baru. Sekarang Ahmad Zaki itu punya banyak perusahaan-perusahaan kecil teman-teman ya. Saya kan masih ngobrol sama dia. Sekarang perusahaan dia ada 6 apa 8 ya, perusahaan-perusahaan baru, startup baru. Jadi dia mimpinya pengen punya 10 startup. Jadi ya satu buka lapak dia udah selesai, dia bangun mikro unicorn, dia pengen bikin 10 yang baru lewat bisnis yang baru sekarang. Jadi dia tuh pernah bilang ke kita, kalau lu punya kenalan ya UMKM yang bisnisnya udah bagus ya, sistemnya udah jalan, laporan keuangannya jelas, ownernya juga emang mau punya visi pengembangan tuh kenalin ke gua katanya. Nanti kalau di riset sama tim gua kelihatannya punya potensi, gua mau join. Jadi dia tuh sekarang kerjaannya ya cari perusahaan-perusahaan yang kecil yang menurut dia punya potensi, dibeli sahamnya gitu ya. Jadi dibeli sahamnya, kemudian dibantu jadi besar karena kan dia punya orang HRD, punya orang IT, punya orang marketing ya, udah canggih lah dia sama timnya ya. Gitu. Jadi dia nggak cuma sebagai investor, tapi dia siap memberikan support yang dibutuhkan agar bisnis itu cepat naik gitu. Tapi ya nanti sahamnya sebagian dibeli sama Majaki. Ya barangkali peserta Scalap Academy ada yang, tapi berarti harus sudah di level growing tuh. Kalau masih starting sama running ya dia pasti nggak mau lah gitu ya. Jadi teman-teman harus sudah punya laporan keuangan ya, semua legalitas sudah lengkap ya, omsetnya juga udah bagus dan yakin ke depan peluang pengembangannya masih besar. Cuma teman-teman kurang modal atau nggak punya tim, nah dia bisa tuh provide itu semua. Tapi ya sahamnya dibeli sama dia sebagian gitu. Nah itu tadi salah satu penerapan dari quotes, kalau mau jalan cepat sendirian aja, kalau mau jalan jauh bareng-bareng.
banyak pengusaha-pengusaha kecil yang alergi ya sama investor, takut bermitra karena trauma masa lalu. Ah, saya nggak mau coach, saya bermitra, nggak mau bagi saham, pernah tipu. Ya terserah sih itu pilihan. Cuman kalau kita terus menutup diri, membatasi diri pengen jadi single factor, ya bisnis kita nggak akan kemana-mana. Gitu. Jadi kalau saya seperti begini, mendingan punya saham 50% ya, tapi cuannya miliaran, daripada punya saham 100% tapi cuannya cuma jutaan gitu loh. Setuju nggak? Atau teman-teman nggak apa-apa dah, cuma jutaan, yang penting saya 100% pemilik saham. Atau teman-teman tipe yang begitu? Kalau saya nggak apa-apa, saya nggak pernah punya saham 100% loh. Di Bimbel Eksis saham saya cuma 25%. Ya, di Maksima saham saya 60%. Di Sekolah Ar-Rahman saham saya 30%. Gitu ya. Jadi saya sekarang punya beberapa bisnis dan saham saya nggak ada yang 100%. Gitu. Tapi alhamdulillah tiga-tiganya jalan. Saya berbagi sama partner-partner saya gitu ya. Karena saya percaya kalau mau besar ya emang nggak bisa jalan sendiri. Kalau mau jauh juga emang harus bareng-bareng. Nggak mungkin lah saya ngejalanin tiga bisnis sendirian. Saya Edwin nih punya bisnis tiga-tiganya 100% pemilik tunggal. Nggak akan bisa. Emang siapa saya? Saya bukan Superman. Gitu. Nah, tapi mencari partner ya. Kemudian cara ngitung bagi hasil saham gimana coach, yang fair, yang adil. Nah, itu ada lagi tuh ilmunya, babnya, nanti kapan-kapan kita bahas lah ya. Atau mau dibahas sekarang aja? Gimana mencari partner, gimana cara ngitung bagi hasil yang adil, gimana? Terus jadi melenceng dari topik nih ya. Aduh. Ya makanya ya ngomongin bisa teman-teman, ada aja hal baru yang harus dipelajarin. Kayaknya tadi ada yang mau nanya nih ya. Oke, tadi ada yang mau, bentar, apa nih? Ada yang bilang bahas sekarang aja coach nggak apa-apa gitu. Ada yang bilang sekarang, ada yang berencana mencari partner di sini, ada yang berencana ini nih bermit. Ini mau nyari partner dulu, karena kan beda ya, beda. Ini skenario mencari partner sama mencari karyawan beda nih ya. Di sini ada yang partneran bisnisnya, coba boleh ngacung siapa? Yang udah mempraktekkan berkongsi siapa aja di sini, joinan. Nah, ini sambil nunggu lah ya. Sekalian ada yang nanya nih, Bu Sri ya. Kalau ada karyawan toksik, biar nggak mempengaruhi yang lain, gimana Coach? Jadi, Yufi, boleh dibuka YouTube Yufi, coba di search deh. Eh, Apa lagi judulnya ya? Coba tipe karyawan ada nggak ya di YouTube? Coba, saya lupa judul filmnya. Ini teman-teman pernah lihat juga ya di YouTube. Coba cari Tipe di YouTube karyawan, tipe karyawan, coba dalam tim, coba ada nggak di YouTube? bentar, tipe karyawan dalam tim. Ya, coba ada nggak gambarnya orang lagi narik gerobak, animasi orang narik gerobak, muncul nggak Yufi? Hmm. Oh, Ada, ada coach. Sebentar. ada. Coba share screen coba. Nah, coba share screen YouTube-nya nih. Kita nonton video dulu nih ya. Tadi kan ada yang nanya nih, kalau ada karyawan toksik itu harus diapain biar kagak nular. Nah, ini video ini akan menjawabnya. Silakan ditonton dulu ya. Ya sebetulnya nggak cuma karyawan sih. Ya nyari partner juga begini nih. Coba teman-teman lihat nih di full Yang screen. ini ya. Ya ya full screen. Bisa di full screen aja nggak? Videonya di full digedein satu layar.
Oke, terima kasih Miss Yofi udah dibantu cari filmnya, udah dibantu cari. Silakan teman-teman dari video yang barusan diputar, kira-kira udah terjawab belum pertanyaan dari Bu Sri tadi ya? Kalau karyawan toksis tuh harus diapain sih treatmentnya? Coba di video tadi kan ada 5 orang ya yang digerobak itu ya kan? Nah, kira-kira apa yang dilakukan endingnya gimana tuh? Jadi yang paling depan itu ya, yang narik gerobak itu adalah business owner ya teman-teman tuh leadersnya ya paling depan ya teman-teman yang menentukan ya gerobak ini nih mau dibawa kemana arahnya ya teman-teman yang menentukan visinya, targetnya, ambisinya, jalannya ya. Kemudian teman-teman mulai membangun tim kan, kemudian muncul tuh orang yang membantu dorong tuh di sebelah ya kan. Itu adalah karyawan yang bagus, karyawan yang produktif, karyawan yang teamworknya bagus gitu ya, kontribusinya gede ke perusahaan. Ini karyawan bintang. Kalau dapat karyawan kayak gini, sayang-sayang. Pokoknya bikin dia betah, sejahterain. Karena kalau sampai dia resign, kalau sampai dia dibajak sama kompetitor, wah rugi banget kita. Ya, ini harta karun nih bisa dapat karyawan bintang ini ya. Ya. Kemudian yang duduk di gerobak, dia bantu ngedorong ban ya. Ini karyawan rata-rata ya, karyawan pada umumnya begini modelnya ya. Istilahnya karyawan tenggo ya. Dia kerja motivasinya hanya menjalankan job desk terus dapat gaji, udah nggak lebih nggak kurang. Dia tidak punya keinginan berprestasi, dia nggak mau ngasih kontribusi yang totalitas, enggak. Gua mah kerja di sini yang penting job desk gua beres, gaji gua lancar, udah jam 5 gua pulang udah ya, tenggo. Kalau suruh lembur dia cemberut tuh ya, dikasih tantangan lebih nggak mau dia. Ini karyawan rata-rata kebanyakan begini nih, 80% tuh karyawan begitu tuh ya. Nah, kemudian ada yang duduk di ban tuh ya, kadang naik, kadang turun. Ini karyawan yang underperform ya. Ya, jadi job desk-nya 7, dia ngejalanin cuma 4 ya. Masuknya jam 9, dia datang setengah 10 ya. Kerjanya mut-mutan, kadang bagus, kadang payah gitu ya. Sering lewatin deadline. Ini beban nih dalam tim nih, orang kayak gini nih. Ini orang kayak gini nih, underperform, ya harus dibina ya. Tegur, ditegur nggak berubah, SP ya, SP nggak berubah, SP lagi, SP nggak berubah lagi, keluarin aja. Yang penting kita udah kasih tahu lu salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Anda bulan ini 4 kali terlambat, tolong bulan depan diperbaiki jika tidak SP1. Anda 3 bulan ini ya dari sekian banyak pekerjaan, Anda cuma bisa mengerjakan 70% yang tepat waktu, yang lainnya meleset, Anda kena SP1 atau dikasih hukuman, berarti nanti Anda nggak akan dapat bonus ya, atau dihukum aja. Kalau yang telat-telat gitu biasanya kan ada uang denda tuh, denda nih Anda bulan ini telat 4 kali ya, denda 4 kali sekian. Itu proses pembinaan tuh ya, teguran, feedback, SP, denda tuh proses pembinaan. Kalau yang tadi tuh ya, yang dia masih kerja tapi angin-anginan. Nah yang paling parah tuh yang belakang tuh ya, yang toksik tuh ya, yang dia mah teman-teman yang ngedorong ke atas dia narik ke belakang ya, temennya kerja sama dia digangguin ya, orang mau beneran positive thinking sama dia diracunin sama negative thinking ya. Alah udah lu ngapain kerja memperkaya bos doang lu gitu kan, ya lah kerja nyantai aja kali ya kan. Ya itu yang jadi admin grup WA yang isinya rumpi, biasanya dia tuh yang invite-invitein cari pendukung buat ngejelek-jelekin orang gitu ya. Nah kalau kayak gini dibinasakan ya.
langsung aja keluarin orang kayak gini mah, nggak usah dikasih kesempatan ya. Karena dasarnya karakter itu udah susah berubah teman-teman ya. Jadi kalau skill itu nggak bisa diajarin, oke? Kalau pengetahuan ya anak ini maaf ya misalnya sekarang masih bodoh gitu ya, masih hijau, masih mentah itu bisa di-upgrade. Tapi kalau udah karakter itu udah bawaan orok tuh. Orang yang mentalnya culas gitu ya, mentalnya emang nggak niat kerja gitu ya, ya itu mau di rukiah juga udah susah, itu udah nggak ketolong, LCD-nya udah kena itu ya. Udah keluarin aja. Saya udah pengalaman lah ya, saya udah mungkin total udah 200 orang lebih yang pernah kerja di tempat saya ya. Ya udah ketemu lah orang-orang yang masalahnya di karakter, di mental tuh udah susah dinasehatin ya gitu. Daripada dia memberikan dampak yang lebih besar, keluarin aja. Jadi kalau nemu nih kejadian sekali, langsung aja ultimatum ya. Saya dapat laporan gitu ya, kamu ya menyebarkan hoax tentang perusahaan ini gitu ya. Kamu kedapatan gitu ya mengadu domba teman kamu. Hal kayak gini nggak bisa ditolerir tempat ini. Sekali lagi kamu kedapatan begini, kamu saya keluarin. Dan sebagai hukumannya sekarang kamu misalnya, ya udah apa kayak hukumannya terserah, mau potong gaji kayak, mau apa kayak, ya itu. Jadi, nah ini sekaligus saya bahas ya. Memang sebetulnya UMKM ini punya privilege sih kalau menurut saya, punya fleksibilitas. Mungkin orang-orang yang kerja di corporate kayak Mbak Indwi ya itu kan memang terikat sama peraturan Depnaker ya. Kadang kita mau ngambil tindakan yang satset agak susah gitu ya karena ada peraturan Depnaker. Tapi kalau UMKM ya, kayak misalnya, coach emang iya ya kita kalau ngambil karyawan harus UMR ya coach. Kan kalau di pabrik-pabrik di PT-PT kalau nggak UMR bisa kena Depnaker ya iya. Kalau peraturan itu sebetulnya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang udah menengah dan besar. Ya kalau kita UMKM ya dipaksa ngikutin standar Depnaker, gaji karyawan harus UMR. Karyawan pelanggaran harus ditegur dulu, SP1, SP2, SP3 lah keburu bubar bisnis kita ya. Jadi ya mungkin salah satu keunggulan UMKM itu kita bisa satset gitu ngambil keputusan. Jadi ya kita nggak apa-apa kalau kita sanggupnya nih ya, kan setahu saya juga teman-teman yang mungkin punya punya outlet, punya booth gitu yang ngambil karyawan jaga gitu ya, yang nggak sanggup lah kalau suruh gaji UMR gitu ya. Rata-rata kan sistemnya ada gaji pokok nih misal ya 800 1 juta, nanti ada uang harian ya kan berapa kek saya nggak tahu tuh ya, ada yang berapa puluh ribu nanti tambahin bonus kalau omset harian yang tercapai kamu dapat bonus sekian puluh ribu gitu kan. Jadi kalau di total-total misal ya take home pay-nya kisaran eh, ya 2 juta sampai 3 juta misal gitu ya, walaupun gaji pokoknya misalnya di 1 juta atau 1,2 juta, it's okay sih kalau UMKM menurut saya ya gitu. Jadi teman-teman ya idealnya nanti ketika bisnisnya berkembang jadi menengah dan besar ya memang harus bertahap mengikuti peraturan Depnaker karena kalau enggak ya nanti bisa kena ya. Tapi kalau masih UMKM ini sebetulnya masih banyak kelonggaran ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi eh, apa di bimbel saya sekarang ya itu karena kondisinya lagi susah ya. Kalau dulu karyawan saya itu ya yang 130 orang ya, itu 90%-nya karyawan full time, karyawan tetap ya. Jadi ya gajinya ya tetap tiap bulan gitu ya. Lumayan lah gitu ya. Ya lebih gede dari guru sekolah lah gitu ya. Tapi begitu sekarang kondisi market bimbel lagi lesu lunglai begini ya, saya nggak berani punya guru tetap dengan gaji seperti dulu. Jadi sekarang guru saya itu ya, karyawan saya sekarang guru tinggal 30. Itu yang guru tetap cuma 3 orang. Berarti yang 27 itu guru freelance, guru harian yang nggak punya gaji pokok. Jadi hanya dibayar per sesi mengajar. Jadi per sesi misalnya sekian rupiah, nanti plus transport sekian. Nanti dihitung honornya berapa. Jadi nyebutnya bukan gaji, honor. Karena dia nggak punya gaji. Jadi sebulan nanti misalnya dia ngajar 25 sesi ya, plus transportnya 10 hari, maka dia dapat sekian rupiah. Jadi 90% guru saya guru freelance. Ya nggak apa-apa, karena kalau dipaksakan 27 orang harus guru tetap ya nggak ada duitnya, nggak sanggup sekarang. Gitu ya. Yang penting kan akadnya jelas di awal, hak dan kewajibannya, dia
kita pemberi kerja dan dia penerima kerja setuju dengan akad itu, ya udah go on gitu. Yang penting ada apa, dua-duanya setuju ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman ada kontrak kerja sih hitam di atas putih, itu lebih bagus lagi lah ya. Tuh. Kalau bingung coach kontrak kerja seperti apa, ya cari aja lah di internet, banyak kok apa contohnya. Cuman kalau perusahaan-perusahaan besar kan kadang kontrak kerjanya detail banget ya, sampai berlembar-lembar ya. Kalau teman-teman UMKM sih, karena mungkin juga masih simple lah ya model kerjanya, ya mungkin cukup kontrak kerjanya dua tiga lembar aja gitu ya, cukup lah. Yang penting dia tahu kewajibannya, tahu haknya, udah tanda tangan gitu aja. Jadi jangan dibuat terlalu rumit gitu ya. Bisnis itu kan sebetulnya gini teman-teman, bisnis itu kan bukan lari sprint ya, yang berapa detik selesai ya. Bisnis itu kan lari maraton ya. Jadi bukan siapa yang paling cepat dia yang menang, tapi siapa yang bertahan, nggak kehabisan napas, nggak kehabisan bensin sampai finish dia, sampai tujuannya tercapai. Tujuannya apa ya tadi ya, misalnya punya puluhan cabang, punya ratusan karyawan, punya omset sekian miliar gitu loh. Nah, jadi yang menang siapa? Bukan cepet-cepetan, tapi siapa yang berhenti, tidak menyerah, tidak kehabisan bensin sampai akhirnya tujuannya tercapai. Jadi bisnis itu mendingan setiap hari ada perbaikan 1%, 1%, 1%, 1%. Kan kalau 100 hari udah 100% tuh perbaikannya kan. Logikanya gitu ya. Kalau sehari aja kita memperbaiki bisnis kita 1%, ya hari ini aku mau coba lihat deh marketingku apa yang kurang. Oh, captionnya nih kurang menarik, aku hari ini perbaiki captionnya. Besok nih 1%-nya apa ya? Oh, 1%-nya besok aku mulai deh mencatat keuangan kemarin-kemarin campur-campur. Nah, itu 1%. Besok-besok aku coba deh pakai AI deh dalam bikin konten, buat bikin banner, itu 1%. Begitu aja terus 1%, lama-lama udah 100%. Ya, jadi nggak usah, oh bulan ini aku harus 50% nih bisnisku omsetnya membaik, yang ya kalau bisa sih anggap aja bonus ya, alhamdulillah. Tapi nggak usah muluk-muluk, yang penting jangan berhenti gitu loh. Ya. Jadi moodnya harus stabil ya. Jangan semangat sebulan dua bulan habis itu lemes ya. Oke, lanjut Yubi. Oke, ini ada lagi ngasih komen bentar ya. Oke ya, udah lanjut dulu ya. Nah, ini tadi sebetulnya udah banyak saya ceritain lah waktu awal-awal jadi pengusaha ya. Umur saya waktu itu baru 23 tahun, baru kerja kantoran setahun, jadi sebetulnya mentalnya juga masih belum kebentuk ya. Bahkan saya diledekin sama investor saya. Win-win. Kan dulu saya di kampus ketua BEM ya. Dulu saya ketua BEM lah. Kerjaannya ngedemo-demo Presiden SBY dulu ya. Ngedemo rektor. Saya pernah mau di DO loh sama rektor. Gara-gara nyenggol-nyenggol keuangan kampus gitu ya. Sampai diledekin sama investor saya. Win-win. Lu nih direktur utama, lu CEO, lu udah bukan ketua BEM, lu jangan mimpin-mimpin eksis kayak mimpin BEM lu katanya. Ya kalau mimpin BEM kan namanya sama temen ya, nggak ada SOP, nggak ada sanksi yang tegas, ya kan nggak bisa mecat kita juga kan, paling negur doang kan, datang rapat telat ya udahlah, apa-apa mahasiswa gitu ya. Ya kekeluargaan lah, pertemanan. Ya, kalau di perusahaan nggak bisa kayak gitu, itu harus profesional, lu harus tegas sama karyawan yang nggak perform gitu kan. Jadi sampai disindir katanya, lu nih sekarang CEO ya, bukan ketua BEM ya. Lu mimpin perusahaan, mimpin bisnis, bukan mimpin organisasi mahasiswa. Jadi gaya BEM saya itu masih ke bawah di awal-awal saya jadi CEO. Ya, ya udah sistem kerja nggak jelas, central error, karyawan keluar masuk, ya customer komplain, kayak nggak nunggak gaji karyawan 15 hari, ya janji saya mulangin waktu presentasi proposal bis itu ya, saya dengan PD-nya, dengan gagahnya mengatakan, oh 3 tahun duit bapak balik pak, yang 1 miliar pak. Apa nggak tergiur tuh investor kan. Kenyataannya saudara-saudara, investasinya baru saya balikin di tahun ke-6. Tapi untung investor saya ini ya, maksudnya bukan tipe-tipe ya tadi kan, untungnya dapat investor yang ikut terlibat gitu ya, dia tahu dalemannya. Jadi ketika saya nggak bisa memenuhi janji saya 3 tahun, dia tuh nggak marah, nggak kayak lu penipu lu ya, lu
bohong lu. Ya karena tiap minggu dia kan ikutin progresnya. Dia tahu apa yang udah saya lakukan, masalahnya di mana, keuangan semua terbuka, orang rekening juga atas nama dia yang pegang, ya kan? Gitu. Nah kalau kita buat investor yang cuma naruh duit, dia nggak 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 terlibat atau minta duitnya balik, minta bagi hasil, ya akan banyak prasangka tuh ya. Gitu. Jadi sampai 6 tahun aja dia santai-santai aja ya. Walaupun di meeting dia galak sih, ya tadi lah banyak tuntutan ya, tapi dia nggak kecap saya sebagai ingkar janji. Ya, ya kalau yang namanya penghasilan pribadi sebagai pengusaha nggak menentu mah itu udah makanan wajib ya buat awal-awal bisnis ya. Jadi sampai berbulan-bulan nggak gajian pernah gitu ya, nggak dapet dividen gitu ya. Jadi bener-bener ya sedih lah kalau dulu diingat-ingat awal-awal gitu ya. Ya itu udah saya alamin semua ya fase-fase itu ya teman-teman. Gitu. Oke, lanjut. Yes. Oke, ini sebentar ya, ini sebentar, ini waktunya masih berapa lama lagi Miss Yuki? Udah habis ya? Hah? Sudah lewat sebenarnya. Iya, udah habis. Ada berapa halaman lagi nih? Coba di next dulu dah. Saya Ya, pilihin yang penting-penting aja dah. Ini kalau semuanya nggak akan cukup ini. Ini lewat dulu next, next aja dah. Ini nggak cukup juga waktunya. Terus, terus, terus lewat aja. Ini lewat. Oke. Nah ini dulu sedikit ya. Oke. Ini karena waktunya udah lewat teman-teman ya. Sementara nih materinya masih agak banyak nih. Kalau di BDP ini ya materi SDM ini bisa 8 pertemuan ya. Satu pertemuannya 2 jam. Bisa 2 bulan baru kelar ini kalau di BDP ya. Cuman nggak tahu nih kalau sekolah apa Scale Up Academy ini karena fokusnya di coaching ya. Ya ya udahlah. Nanti teman-teman yang udah yang bisnisnya sudah running dan growing, saran saya lanjut aja di kelas BDP ya. Itu materinya lebih dalam, lebih tingkatnya lebih tinggi lagi buat teman-teman yang udah running dan growing ya. Kalau yang starting takutnya juga nanti banyak yang ilmunya belum bisa diimplementasikan ke bisnisnya ya karena fokusnya masih ke produk dan marketing ya. Kalau yang merasa oh saya sekarang udah di running coach gitu ya, omset alhamdulillah stabil ya, profit adalah walaupun belum gede, saya juga udah mulai bisa ngerapin keuangan. Oh saya udah growing coach, udah ada rencana mau nyari investor nih buat scale up, saya udah ngincer tempat mau buka cabang lah. Saran saya ikut BDP aja lah ya, itu belajarnya lebih dalam lagi. Materi SDM aja 2 bulan baru 8 misalnya kita. eh udah tanya jawab aja deh. Tapi bingung saya mau yang mana, kayaknya penting semua. Ya udah 10 menit deh tanya jawab deh ya. 10 menit tanya jawab. oke, Silakan. oke, baik, Coach. Ada yang mau nanya? Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada yang mau nanya? Silakan. Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Tadi Eh, yang mau berpartner kayaknya sama ya. Kenapa, Coach? Mana tadi? Tadi ada yang mau kemitraan gitu sih. Eh, Tadi Pak Ansar bilang Hmm. nggak. Nah ini nih. Oh iya, gimana, Bu Coach? Zahra nih. Saya berencana berpartner coach. Ini nih Bu Zahra Putri. Saya berencana berpartner. Baru mau berencana. Boleh sharing Bu Zahra? Kalian kenalan boleh bisnisnya apa, terus udah berapa lama? Ini Oke, berpartner Silakan. maksudnya gimana nih mau Assalamualaikum, Coach. berapa? Ya, malam, Coach. Ya, sebenarnya ini aja ya, Coach. Sebenarnya kan eh saya usaha susu murni di botol kemasan gitu, Coach. Nah, mau Hmm, rencananya rebranding ke susu hmm, murni yang live serving. Udah berjalan 1 tahunnya itu, 1 tahun itu yang botol dan alhamdulillahnya maksudnya profitnya juga apa ya stabil lah gitu. Dan ngelihat hmm, juga kayaknya potensi marketnya ada nih untuk yang live surfing gitu. Dan hmm, apa terus udah sebenarnya udah 3 bulan ini tuh survei-survei sama riset buat yang susu murni yang live surfing
surfing gitu. Nah, ini berdua sama partner saya gitu. Kalau yang botol itu saya sendiri. Tapi saya ngerasa kalau yang live surfing ini kayaknya saya butuh partner gitu. Akhirnya saya partner berdua. eh, nah, tapi sebenarnya masih agak bingung gitu loh, Coach, untuk menentukan kayak si bagi hasil. Kan ada yang kayak syirkah, ada yang apa aja, Coach? Ada banyak ya. Ya, Mudo, ya. Murobaha dan lain-lain. Tapi ini sebenarnya lebih ke kayak misalnya untuk lapangan kayak operasional dan lain-lain itu yang lebih tahu saya. Tapi partner saya ini lebih ke kayak mungkin apa ya dikasih juga untuk ke kayak desain dan lain-lain itu. Live Kalau ini kayak gitu maksud gimana kok Coach? orang ini kayak gitu. Itu bahan nih. Live shop Sorry gimana Coach, maksudnya? gimana? Produknya sumur Living bikin kayak semacam Live kafe surfing olahan susu. kayak Bodarmi gitu loh, Coach, yang langsung diminum, langsung di Oh, ini yang kayak Bodarmi minum. gitu ya. Tapi Yang kayak rencananya, Bodarmi. iya, tapi rencananya kita tuh mau di Tapi apa? skala di kampus, mau di Kenapa daerah suaranya kampus gitu, putus-putus? Coach. Oh iya iya. Mau Jadi di produknya daerah sejenis kampus. ya, produknya sejenis Bodarmi tapi buka outletnya di kampus rencananya gitu. Iya, betul, Coach. Gitu. Berarti gini, berarti ada dua brand ya, ada dua perusahaan, ada dua bisnis yang berbeda Hmm. lah ya. Satu yang susu murni botolan itu milik sendiri lah ya, kepemilikan sahamnya. Yang live Mm-mm. service ini yang mau apa partneran ini bisnis terpisah kan. Artinya nanti Iya. bagi hasilnya hanya terbatas di yang bisnis live serving ya, tidak tidak mencampur adukan dengan omset si yang susu murni kan. Iya, betul, Coach. Ya, ya udah berarti kita fokus yang live serving aja. Nah, cara gini sebetulnya gini, kalau saya ini bukan ahli ini ya, bukan ahli bisnis syariah gitu ya. Jadi terkait akad-akad bisnis yang pendekatannya syariah, nanti Mbak Mbak bisa konsultasi sama yang lebih ahli lah. Kalau saya mungkin ngajarin tips cara menghitung proporsi saham ya bagi hasil yang semua pihak yang terlibat. Saya praktekin di bisnis saya sih. Jadi kalau yang saya pahami, ibarat kue ya, satu lingkaran bagi hasil gitu kan. Jadi bisnis itu bisa kita dalam tiga bagian kue. Jadi si kue bulat itu dibagi tiga bagian. Bagian pertama itu adalah kontribusinya uang. Ya, ini biasanya jadi wilayahnya investor nih. Oke. Kue bagian kedua itu biasanya kontribusinya berupa waktu dan tenaga. Ya, waktu tenaga ya. Biasanya ini yang memang day to day dia ngurusin bisnisnya. Ya, PIC di bisnisnya siapa? Itu dia kontribusinya waktu dan tenaga. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kue ketiga ini biasanya kontribusinya berupa skill atau keahlian, ya, expertise. Misalnya dia jago keuangan, ya, dia jago di marketing, atau dia bisa ngasih support, bangun sistem, bangun jaringan, dia jago dalam hal buka cabang, gitu ya. Jadi dia kontribusinya dalam bentuk keahlian, ya. Jadi misalnya ada tiga orang berpartner, yang satu nanggung modal 100%, yang satu ngejalanin bisnisnya setiap hari, yang satu dia punya keahlian yang memang keahliannya langka nih, ya. Emang kita butuh orang ketiga ini nih buat bisnisnya bisa bagus gitu ya. Maka itu bagi hasilnya dia pukul rata aja, ya, tiga 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 tiga, ya. Gitu. Nah, yang sering salah kaprah itu adalah investor membiayai 100%, misalnya nih bisnisnya baru jalan nih, butuh 100 juta, udah gua modalin semua. Gua minta 50%. Atau kadang investor minta lebih gede, gua 60%, lu 40% aja. Nah, itu yang nggak fair ya. Jadi harusnya investasi 100% itu kalau ditukar ke saham, itu maksimal dihargai sepertiga ya, 33%. Atau kalau investasinya gede banget ya, misal nih udah nilainya miliaran gitu ya, ya itu bisa sih dihargai maksimal di 40% lah. Ya, jadi jatah si pengelola ya. Pengelola ini kan bisa tadi waktu dan tenaga, bisa juga keahlian. Jadi tetap si pengelola dapatnya 60%. Ya. Si investor yang udah masukin duit miliaran itu boleh 40% maksimal. Jadi bagiannya orang yang nyumbang duit itu 33 sampai 40%.
biasanya ya, sekitar berarti sampai 70%. Nah, nanti tinggal kita lihat masing-masing apa. Misal, misal ya, di Camp Bimbel Axis nih, saya nyontohnya udah terjadi ya. Kita perempat kan ya, 2 investor, 2 pengelola. Harusnya kalau pakai teori saya tadi, investor berdua ini harusnya dapatnya 40% aja, ya kan? Berarti kan kalau berdua 20-20. Dia masukin duit 1 miliar nih, ya. Tapi yang ngelola, yang ngejalanin, yang punya skill kan saya sama teman saya. Berarti harusnya investornya 20, investor kedua 20, pengelola 1 30, pengelola 2 30, betul ya? Harusnya gitu kan? 60 pengelola, 40 investor. Tapi pas negosiasi, setelah saya presentasi bisnis, mereka nawarinnya malah lebih lebih sadis. Dia bilang gini, Pak Edwin, Pak Adi, saya kan invest 1 miliar nih. Kalau sampai ini bisnis kenapa-napa, nggak jalan, duit saya hilang 1 miliar. Pak Edwin, Pak Adi cuma rugi waktu doang. Saya rugi duit, Pak, kata dia. Ya, saya maunya Pak Edwin, Pak Adi 10%, 10%, katanya. Jadi dia maunya 40-40, saya pengelola dikasih 10-10, tapi Bapak berdua digaji, katanya. Tiap bulan digaji, nanti kita sepakati gajinya berapa, tergantung omsetnya. Nah, itu saya cerita ya di belakang layarnya. Nah, waktu itu saya berdua, wah, kita nggak mau kalau cuma 10%. Kalau bisnis ini nanti besar, punya banyak cabang, omsetnya miliaran, wah, itu cuma dapat 10%. Padahal kita yang capek ngurusin tiap hari. Akhirnya kita nego, Pak, saya bilang, kita nggak mau kalau 10% digaji. Gini aja deh, Pak, ya biar sama-sama enak. Udah pukul rata aja, kita kan berempat nih. Bapak nyumbang duit, saya nyumbang waktu, tenaga, keahlian. Ya, udah 25, 25, 25. Ya. Dia mikir lama tuh, waduh, kayaknya dia kayak nggak yakin ya. Tapi akhirnya mereka bilang gini, ya udahlah katanya, kita setuju lah bagi rata 25, 25, 25. Dan kenapa kami setuju? Dia bilang, karena ketika kalian ngotot minta saham yang sama besar, berarti kalian yakin bisnis ini suatu hari akan besar. Berarti kalian akan all out, ya. Kalau kalian tipenya tipe karyawan, pasti mikirnya udahlah 10% nggak apa-apa, yang penting tiap bulan dapat gaji juga ya Pak. Jadi hidupnya terjamin, udah gitu dapat bonus tiap tahun 10% dari profit, kan lumayan ya. Kan kalau mental karyawan pasti milih yang digaji tiap bulan aman, plus dapat 10% loh, itu gede loh buat karyawan gitu ya, dari profit perusahaan gitu. Nah, ya beruntungnya gitu ya, tadi ya, si investor ini nggak cuma naruh duit 1 miliar, tapi dia meluangkan waktunya, dia punya expertise, betul, dia punya keahlian 25 tahun kerja di perusahaan asing, jadi dia ngerti memanage, membangun sistem, membangun tim, itu semua diajarkan ke kami. Makanya kami ngerasa 25-25-5 adil lah ya. Itu kami capek waktu, tenaga, ya kami juga ada skill ya, skill bimbel, kan mereka nggak ngerti bimbel, mereka juga korban duit ya. Terus mereka yang tanggung semua, saya nggak keluar duit satu peser pun gitu ya. Mereka juga mau berperan sebagai mentor kita. Jadi so far sih awet nih, kami udah 16 tahun partneran nggak bubar ya. Doain ya, mudah-mudahan bisa terusnya ya. Dan salah satu pendirinya, 4 orang ini, satu udah wafat ya, jadi sekarang dia sahamnya diwarisin ke istrinya itu. Jadi menurut saya bikin akad yang adil di awal itu penting untuk keberlangsungan bisnis, karena bisnis itu ya waktu belum ada duitnya akur, karena masih berjuang bersama. Begitu duitnya kelihatan gede, malah jadi sumber masalah ya. Nah, kalau di Maxima, kenapa saya lebih gede 60, saya berdua doang ya di Maxima ya. Saya punya bimbel online namanya Maxima, penerbitan buku juga, itu 60-40. Kenapa 60-40 kok gedean Coach Edwin? Karena 100% modal dari saya ya, partner saya nggak ngeluarin modal. Kemudian karena kami karyawan yang dikit ya, kami itu cuma bertujuh. Bayangin, ada bimbel online, ada penerbitan buku, punya 2 lini bisnis, tapi karyawannya cuma bertujuh. Maka ya saya juga berperan sebagai mentor ya. Karena kebetulan yang jadi partner saya di Maxima ini mantan guru saya, mantan guru matematika di Bimbel Axis. Jadi saya baca karyawan sendiri. Jadi karyawan saya yang paling bagus di bisnis yang pertama, saya baca. Saya bilang, bro, gue mau bikin bisnis baru nih. Gue lagi nyari partner, saya bilang. Dan gue lihat lu punya potensi. Ini proposalnya, saya bilang ya. Saya mau nawarin masuk ke bisnis saya yang baru sebagai partner ya. Nanti kamu jadi CEO-nya, saya komisarisnya, kamu yang ngurusin hari-harinya, saya yang nanti support sebagai mentor, saya bilang, dan modal. Tapi
kamu serius saya beli dari bisnis saya yang pertama. Ya jadi dia karyawan tadinya ya. Oh, dia lama tuh mikir tuh ya seminggu di rumah. Akhirnya dia ngasih jawaban, Pak Edwin, saya udah ngobrol sama orang tua, saya juga udah mimpi. Wah, mimpi apaan loh? Saya mimpi saya dikasih kostum Superman sama Pak Edwin dan saya keliling dunia menyelamatkan dunia. Banyak kan. Akhirnya dia resign tuh dari Bimbel Axis, pindah ikut saya ke Maxima. Nah, karena modal dari saya juga jadi mentor ya. Saya juga masih terlibat ngurusin operasional gitu ya. Karena karyawannya kan cuma 7 ya, kan awal-awal nggak punya duit buat ngegaji karyawan ya. Jadi ya saya juga berkorban hari-hari juga terlibat juga ya. Walaupun lebih banyak dia gitu. Makanya ya udah bagi hasilnya saya 60 dia 40 gitu ya. Satu lagi di sekolah Rahman nih, saya bertiga. Tiga ya udah karena kita merasa tiga orang ini ya udahlah, ada yang lebih gede di modal, ada yang lebih gede di waktu gitu ya. Kalau secara skill kita anggap kita bertiga imbang lah gitu ya. Makanya kita sepakat udahlah tiga 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 gitu, dipukul rata juga gitu. Nah, bagaimana kejadiannya kalau saya nih sebagai owner ada uang juga di AS itu ya. Ini pernah kejadian nih dulu di BD di apa sih yang dulu muslimah semua, kayu lupa saya namanya, ibu-ibu semua. Jadi Oh, iya. dia udah punya bisnis bakso aci frozen siap saji, terus dia buka kantin di kampus UI. Jadi bakso aci dia yang nggak lolos QC ya, yang patah-patah, yang remuk-remuk itu dibawa ke kantin. Jadi live serving di kantin. Nah di situ dia nyari investor karena kan buat nyewa tempat, buat beli peralatan. Nah udah jalan, baru ikut yang program itu konsul sama saya tanya itu bagi hasilnya berapa, 60-40, 60 investor saya 40. Saya tanya berapa modal yang dikasih investor, sekian puluh juta coach. Oke, tapi bahan baku semua yang ngurusin eh, kamu. Iya, saya bilang ya harusnya investor maksimal di 40% kalau dia yang tanggung semuanya. Itu aja udah saya bilang udah nggak masuk. Terus saya bilang itu Bapak peralatan 100% dari investor. Enggak sih sebetulnya ya, kompor dari saya, panci-panci juga ada yang punya saya lah. Itu harusnya kamu hitung sebagai modal uang. Jadi harusnya di 40% itu investor berkurang lagi sedikit karena kamu kan ada kontribusi berupa peralatan kerja, itu kan dinilai rupiahnya ada nominalnya. Jadi saya bilang harusnya idealnya 70-30 atau 65-35 lah saya bilang. Ini malah balik, dia 60 kamu 40 gitu ya coach ya. Tapi udah deal lagi coach, ya udah kalau saya bilang kalau udah deal ya udah. Kalau kamu berani nego ulang. Tapi kalau kamu nggak enak ya sudah, karena emang kesalahannya di kamu nggak tahu ya udah ikhlasin aja. Tapi kalau nanti buka kantin kedua ketiga, saya bilang pakai skema yang udah saya ajarin. Akhirnya dia cerita buka lagi nih kantin kedua. Nah, tapi udah pakai skema yang baru. Jadi beliau sebagai yang pemilik produk, sebagai pengelola, ada kontribusi peralatan juga. Bagi hasilnya sekarang lebih gede si pemilik uh, bisnis dibanding investor. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Zahra ya. Jadi silakan dihitung aja bareng-bareng ya sama si partner ini ya, kontribusi masing-masing pihak apa, tapi pembagiannya tadi pakemnya tiga tiga kue tadi ya, tiga bagian ya. Sepertiga buat investor, sepertiga buat yang mengelola, sepertiga lagi buat orang yang punya skill. Kalau pengelolanya dia juga yang punya skillnya ya berarti 60 nih, udah 30 sama 30 kan. Makanya investor tuh maksimal sebetulnya di 33-40%. Apalagi kalau Anda juga punya uang tuh di bisnis yang kedua ini ya, berarti harusnya Anda dapat saham juga, dapat bagian juga dari yang kuenya si uang tadi ya. Gitu. Jadi fleksibel, tergantung tiap tiap kemitraan ini beda-beda sih kontribusi. Jadi nggak ada angka yang baku ya berapa-berapanya. Gitu. Oke deh. Jam berapa? Waduh, udah jam 10 nih. Oke, teman-teman, masih ada yang nanya nggak sih? Kayaknya nggak bakal ada habisnya sih ya kalau ngomongin SDM ya. Oke, Bagaimana, Coach? Apakah mau membuka sesi pertanyaan lagi atau saya masih bisa sih sampai jam 10 nggak apa-apa. Masih ada 5 menit, 7 menit lagi. Kalau masih ada yang mau nanya, ayo. Tapi kalau misalnya udah
nggak ada yang mau nanya ya boleh dicukupkan. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan, masih ada kesempatan. Satu lagi mungkin ya. Ya boleh satu lagi deh. Oke. Ah, ah. Kalau nggak ada, kita langsung tutup aja. Kalau nggak ada. Ayo, masih ada lagi? Nggak ada ya? Kalau Cukup ya, satu Bapak visi Ibu ya? misi nggak apa-apa bermitra, coach. Gimana sih nih? Oh, Kalau satu visi misi nggak apa-apa coach bermitra. Oh iya iyalah kalau nyari partner nyari karyawan harus yang satu visi misi gitu. Jadi kalau nyari partner ya jangan cuma nyari partner atau nyari karyawan ya. Ya makanya perlu ada proses interview loh di awal. Jangan cuma ini ada duitnya nih kesempatan nih kita kerjasama atau karena kepepet butuh karyawan cepat udah adanya dia ambil aja jangan gitu ya daripada kita nyesel. Kalau saya sih selalu berprinsip lebih baik kita agak repot di awal ya melakukan riset calon partner kita atau melakukan interview yang mendalam ke calon karyawan. Yang penting kita yakin orang ini udah saringan terbaik lah gitu ya. Udah kita filter gitu ya, sehingga yang lolos ini memang yang kandidat terbaik. Ya udah ya sambil istiqoroh juga nih maksudnya minta diberi petunjuk ya Allah tunjukin kok kira-kira berpartner sama dia ini baik apa enggak kalau baik buat dunia akhirat ya udah ridhoi tapi kalau ternyata banyak mudaratnya ya jangan sampai inilah salah pilih langkah gitu. oke, baik. Itu karyawan yang ngambil duit saya 300 juta udah 8 tahun lo ikut saya lo bukan anak baru coba. Jadi ya berarti kan kalau kalau omongan dia bener ya dia mulai nakal tuh habis pandemi itu berarti kan sebetulnya di 4 tahun pertama nggak ada masalah dan dia pernah menang karyawan terbaik loh 2 kali loh makanya saya pas tahu kejadian ini kayak kok bisa ya udah 8 tahun loh dia ikut udah 2 kali loh menang karyawan terbaik malah dia gitu pelakunya ya, itulah hidup ya teman-teman ya. Oke, baik. Coach, itu ada dari Ibu Sri tentang risiko bagi hasil, Coach. Kalau ternyata rugi, amannya bagaimana? Oke, saya jawab ya yang namanya investasi Bu itu harus kalau untung ya bagi untung kalau rugi ya bagi rugi jadi kalau misalnya nih orang invest ke kita sekian rupiah, kita janjikan lah ya misalnya setahun nanti modalnya balik plus keuntungan. Ternyata baru 6 bulan udah rugi. Ya pastikan dari awal investor kita tuh ngerti tentang konsep investasi. Ya, ini bukan utang ya Bu. Beda loh. Kalau orang invest sama orang ngasih pinjaman itu beda. Kalau orang ngasih pinjaman ya mau untung mau rugi ya kita harus mulangin utangnya plus bunga-bunganya lah kalau di bank kan gitu ya. Tapi kalau orang investasi itu beda konsepnya. Misal nih kita invest nih beli rumah, dia nih nanti harga bakal naik. Ternyata rumah yang kita beli banjir, terus malah harganya turun. Emang dia bisa marah-marah ke yang jual dulu, ya kan? Nggak bisa orang udah deal gitu ya. Atau misalnya orang beli saham nih, banyak kan sekarang orang investasi ya ikut beli-beli saham. Ini saham lagi hancur-hancuran nih udah berapa ya? Kan nggak bisa kita nyala-nyalain perusahaannya nih. Saya kemarin beli saham BCA, saya beli saham Indofood. Kok rugi sih bukannya untung? Saya pokoknya minta ganti rugi. Ya nggak diketawain Bu kalau orang yang ngerti investasi ya. Jadi pastikan orang yang kita ajak invest itu ngerti ya. Ini akadnya investasi ya. Nah, kalau untung bagi untung, rugi ya bagi rugi. Jadi kalau rugi ditanggung bersama Bu. Kecuali akadnya aku pinjam uang dong, aku butuh uang nih buat buka cabang. Ya kalau pinjam uang mah ya minjemnya 50 juta pulangin 50 juta gitu ya. Jadi iya Ibu harus jelas dikasih tahu di awal ini investasi ya. Kalau dia kalau gitu aku nggak mau kalau ada risiko itu ya udah jangan investasi Bu cari yang lagi yang mengerti. Kalau penggajian karyawan dihitungnya gimana ya tergantung. Nah ini saya mungkin saran aja sedikit ya. Jadi tadi ya saya udah sempat nyinggung ya kalau memang cash flow-nya belum stabil gitu ya keuangannya belum mampu gaji karyawan untuk bulanan ambil harian aja. Misal nih catering ya jangan ngambil karyawan yang tiap hari datang ya misalnya
Kalau masih bisa handle sendiri, handle sendiri. Tiba-tiba dapat orderan jebret berapa puluh box, berapa ratus box, nggak sanggup sendiri. Ya udah, ambillah tetangga satu orang, dua orang buat ngerjain satu hari, dibayar aja per hari. Ya angkanya berapa ya? Ya masing-masing kan pasarannya beda ya, saya nggak tahu ya. Ya misal nih saya angkanya nyebut aja kasih 50.000, 100.000, ya udah hari itu dia bantu. Tapi besok ketika orderannya nggak sebanyak hari ini lagi, ya udah dia nggak dipanggil lagi. Ya, jadi saat rame kita dapat dadakan gitu ya, tambahan. Saat normal ya kita nggak perlu tenaga dia. Kecuali udah sibuknya tiap hari, orderannya tiap hari rame coach, ya udah itu berarti tandanya Anda harus ambil karyawan bulanan. Nah, kalau ambil karyawan bulanan, nih tips dari saya, jangan kasih angka bulat. Maksudnya gini, gaji kamu sebulan 2 juta ya. Nah, jangan gitu. Ya, itu nanti teman-teman susah sendiri tuh kalau langsung nyebut gaji 2 juta. Kenapa? Karena dia mikirnya ya apapun yang terjadi, saya pasti dapat 2 juta. Kita belum tahu loh orang ini rajin apa enggak, bagus apa enggak. Jadi kita sebaiknya pecah. Ya, jadi jangan gaji itu fix cost ya, tapi jadikan kombinasi antara fix dan variabel. Yang fix apa? Yang fix misalnya gaji pokok. Jadi kita pecah 2 juta itu, kita bilang, kamu gaji pokoknya 1 juta ya. Jadi ya apapun yang terjadi insya Allah kamu pasti dapat 1 juta. Nah, tapi selain yang 1 juta gaji pokok ini, kamu ada uang harian. Misalnya ya, sehari kamu dapat 20.000. Jadi kalau kamu sebulan ini nggak datang 3 kali, ya kamu hilang tuh 3 kali 20. Ya, terus misalnya kamu dapat lagi bonus nih kalau nanti catering kita orderannya mencapai target sekian, kamu dapat lagi tambahan sekian. Jadi kalau di total-total nih sebulan kamu dapatlah kurang lebih 2 juta gitu loh. Karena dulu pengalaman saya nerapin gajian yang fix, cemburu. Ya, guru matematika yang ngajarnya banyak sama guru IPS yang ngajarnya dikit, gajinya sama-sama misalnya 3 juta gitu misalnya atau 4 juta. Ngambek lah guru matematika, set dah saya ngajar sehari 3 sesi, gaji 3 juta. Dia guru IPS ngajar sehari 1 sesi 3 juta juga, mendingan gue jadi guru IPS gitu ya. Nah, akhirnya saya rubah, gaji pokoknya sama nih, misalnya sama-sama 1.750.000, tapi per sesinya dapat lagi kali ngajar 50.000. Tinggal di total nanti sebulan, guru matematika ngajar sih, berarti dia selain yang gak pokok 1.750 dapat lagi 50.000 dikali 50 sesi. Sementara yang IPS dapat gaji pokoknya sama 1.750. Tapi karena sebulan ngajarnya lebih dikit ya, misalnya cuma 30 sesi, maka dia tambahannya cuma 30 kali 50. Jadi everybody happy. Yang kerjanya lebih capek, kontribusinya lebih banyak, ya take home pay, uang yang dibawa pulang lebih banyak daripada yang memang kinerjanya dibawa dia. Jadi bedakan antara gaji dengan take home pay ya teman-teman ya. Kalau gaji itu sebaiknya memang fix ya, supaya orang tuh kerja tenang sama kita ya, ada kepastian. Nah, tambahan-tambahan uang harian, bonus, tunjangan, insentif, lemburan, kalau digabungin semua disebutnya take home pay, uang yang dibawa pulang, gaji plus 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 gitu. Nah, bagusnya si fix apa si variable cost ya, si uang harian, si tunjangan, si bonus ini yang dimainkan sehingga membuat karyawan tuh jadi semangat untuk produktif gitu ya kan. Yang kalau di marketing gampang sih ya, kalau yang jualannya mencapai 20 piece per hari dapat bonus ya, kalau di bawah 20 nggak dapat. Yang bisa 40 piece bonusnya lebih gede lagi gitu ya. Kalau di produksi mungkin lebih ke mencapai target produksi kali ya, jadi kalau bisa memproduksi sekian piece itu nanti dapat tambahan sekian, kalau yang nggak nyampe yang nggak dapat gitu ya, kayak gitu sih ya. Oke. Oke, Iya. baik. Terima kasih banyak Coach atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Masya Allah, kayaknya udah cukup ya Coach ya untuk pertanyaannya ya. Oke, baik. Kita sudah sampai jam 10, Masya Allah. Tadi udah banyak yang sudah didapatkan ya ilmunya ya Bapak Ibu ya. Gimana nih? Coba jempolnya dong, jempolnya atau mau kasih apa gitu insight-nya? Oke, dari tadi Masya dari Allah. tadi dari tadi dari tadi pada diem aja nih, pada ngantuk apa bingung apa apa Iya, gimana nih, Lagi dari tadi meeting. bingung nih kok pada
nggak ada suaranya. Iya nih, Lagi kenapa nih menyimak sambil menyimak. Ya, menyimak? Atau Mas. lagi Tapi banyak pesanan, Coach? Jadi agak ini nih malamnya. materinya Lagi bisa mikir dipahami ya. Materinya bisa dipahami ya, aman ya. Nggak bingung ya, aman aman aman. aman ya. Justru lagi mikir bagaimana cara gaji karyawan. Jadi mikirnya ke HPP langsung. Lagi Oke, memikirkan HPP yang layak itu gimana itu. Jadi PR sih. benar-benar. Jadi Ya, PR, termasuk apalagi nanti tadi. teman-teman, ya termasuk nanti teman-teman mungkin harus mulai mikir ya, kalau emang teman-teman sudah di fase, udah berasa keteteran banget ya, udah mulai di fase running atau growing, nah teman-teman harus analisa nih ya, kira-kira ya di bagian operasional, marketing, HRD, keuangan, bagian mana dulu yang saya harus ambil orang. Jadi saya pun dulu nggak langsung ambil 4 divisi ya, jadi setelah saya punya uang, saya bertahap. Yang pertama kali saya ambil tuh dulu manajer operasional dulu, karena menurut saya jantungnya bimbel itu di operasional pendidikan, karena ribet banget nyari guru, bikin soal, ngatur kelas gitu ya. Jadi saya berdua sama partner saya nggak sanggup gitu ya. Akhirnya orang pertama yang saya ambil tuh operasional dulu. Begitu punya uang lagi, cabang makin banyak gitu ya. Yang berikutnya saya ambil tuh keuangan ya, karena waktu itu mulai kacau keuangannya. Terus tahun ke-5 saya ngambil manajer marketing. Nah, justru divisi terakhir yang orangnya saya ambil itu ya, manajernya terakhir itu malah HRD. HRD itu baru ada orangnya tahun ke-6. Jadi nggak langsung begitu running, growing, langsung empat-empatnya saya isi semua, enggak. Saya aja bertahap gitu. Jadi menyesuaikan kebutuhan aja. Kira-kira teman-teman butuh orang yang tadi yang bintang itu di bagian mana, bisa melengkapi teman-teman sebagai owner ya. Lemahnya teman-teman di mana ya, ditutupin sama si karyawan bintang ini. Teman-teman yang paling tahu lah, teman-teman kuatnya di mana, lemahnya di mana, yang urgent nambah orang tuh di mana ya. Karena tiap bisnis pasti beda-beda sih sikonnya ya. Nah, monggo nanti di rumah dicoret-coret lagi hasil diskusi malam ini gitu ya. Apa yang bisa diterapkan di bisnis itu. Siap coach. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Masya Allah. Oke, baik. Nah, itu dia ilmu yang sudah kita dapatkan malam ini. Silahkan nanti bisa apa namanya, dicatat kembali, kemudian dipikirkan kembali gitu ya. Apa yang langsung mau dipraktekkan gitu ya. Terus nanti kalau emang apa namanya masih bingung gitu ya, Coach, kalau dari diskusi malam malam kemarin gitu ya, besok kalau coaching nih, tuh nanti diskusi lagi sama coach gitu kan. Ternyata saya udah menemukan nih solusi seperti ini. Tapi itu gimana ya coach gitu. Minta feedback juga bisa ya coach ya. Seperti itu ya. Bisa, bisa insya Allah. Bisa, betul. Nah, kita kan masih ada coaching juga ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau memang sudah dapat hasilnya gitu ya dari malam ini bisa dikonsultasikan lagi ke Coach Edwin kita. Oke, baik. Seperti itu ya untuk malam ini. Terima kasih banyak Coach Edwin dan juga Bapak Ibu. Tapi Sama kita foto-foto dulu ya. Sebelum kita akhiri malam ini, kita coba foto dulu. Silakan yang mau hidupkan kameranya. Masih ditunggu. Oke, sudah? Yang lain yang mau ikutan? Oke. Oke, baik. Oh, masih ada yang mau ikut. Oke. Kita mulai ya. Silahkan bergaya. Oke, masih ada. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Boleh bergaya ya, silahkan. Saya screenshot. Boleh, cuman juga boleh gini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Sudah ya. Oke. Terima kasih banyak Coach Edwin yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang manajemen SDM ya pada malam hari ini dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan aktif di dalam kelas pada malam hari ini. Kita bakal ketemu lagi di hari Minggu ya berarti nanti ya Coach Hari Edwin ya. Sabtu. ya. Bukan Kalau hari Sabtu. kelompok saya izin minggu ini hari Minggu ya, Ibu Bapak, karena saya Sabtu ada acara seharian. Ya, Oke. jadi Betul. khusus minggu ini hari Minggu, jam 1 siang bias. Jam 1 apa pagi ya? Kemarin saya lupa lagi. Coach Nanti Edwin jam dihubungi sama 9. pagi ya? Sabtu Ya, Minggu pagi ya.
Yang kelompok Oke, saya izin minggu ini jadi hari Minggu jam 9 pagi ya, karena Sabtunya saya ada agenda seharian. siap. Gitu. Makasih. Siap, Coach, siap. Ya, Coach sama-sama. Susda Terima juga kasih. sama. Terima kasih. Iya. Iya. Coach Susda sama di hari Minggu juga Bapak Ibu. Jadi nanti di jam Oh, 1. Minggu juga. Iya. Oh, Minggu juga kasus Oh, Ya, ya udahlah izin ya, sama berarti. Coach. Ya, Izin terima mau kasih bisa banyak masuk ya. mau ke Cirebon. Oh, iya iya, siap-siap. Lancar-lancar perjalanannya Ibu. Sehat sampai tujuan Amin. ya. Makasih, Amin. Ya. Coach. Terima Terima kasih. kasih, Iya, sama-sama. Terima kasih, Coach. Iya, Coach Edwin. Sehat-sehat Iya. semua. Terima Ya, kasih banyak sama-sama. Bapak Ibu. Terima Kita jumpa lagi di kasih. hari Minggu ya. Terima kasih banyak. Makasih, Lu Siti. Terima kasih, Selamat Coach. istirahat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semuanya. Wah, hari Minggu dong.